Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku
diangkat dan dipulihkannya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, terangi jalan kami biar kami hidup dalam rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 22. Nubuat-nubuat di akhir hidup Raja Hizkia, Raja Yehuda. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Pada waktu itu, Merodah Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan memberikan kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaraannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya dan bertanya kepadanya, apakah telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaraanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang
bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang mengucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya, dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air, dan mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manase anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bapak Ibu, ada dua nubuat yang diterima oleh Raja Hizkia di akhir masa hidupnya melalui hambanya Nabi Yesaya. Nubuat yang pertama berkenaan dengan sakitnya yang akan membawa kematian. Tetapi kemudian karena Hizkia berdoa sedemikian rupa, maka Tuhan menyembuhkan sakitnya dan memberi tambahan usia 15 tahun. Dan nubuat yang kedua mengenai kedatangan kerajaan Babel yang akan menghancurkan Yehuda dan akan mengangkut penduduk Yehuda ke pembuangan di Babel. Mengapa dua nubuat ini dicatat sebagai penutup kisah mengenai kehidupan Hizkia? Bapak Ibu, dua nubuat ini mewakili dua hal yang akan terjadi pada kerajaan Yehuda. Hal pertama adalah pertolongan dan perlindungan Tuhan karena namanya dan karena janjinya kepada Daud dan keturunannya. Bahwa Tuhan akan memelihara Yehuda karena dia mengingat janjinya kepada Daud. Ayat 6 mengatakan, Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Tuhan akan memelihara Yehuda karena dia mengingat janjinya kepada Raja Daud. Tetapi Tuhan juga akan memberikan bencana melalui kedatangan Raja Babel suatu saat nanti. Ini merupakan nubuat karena keturunan Hizkia kemudian tidak setia seperti Hizkia setia. Mereka akan membangkitkan murka Tuhan sehingga Tuhan berjanji akan menghancurkan kerajaan Yehuda di tangan bangsa lain, yaitu Babel. Dua nubuat yang bertolak belakang diberikan karena antara janji Tuhan dengan tingkah laku Yehuda yang bertolak belakang. Berdasarkan janji setianya Tuhan, maka Tuhan akan memelihara tahta kerajaan Yehuda. Berdasarkan ketidaksetiaan Yehuda kepada Tuhan, maka Tuhan murka dan membuang mereka. Jadi inilah berita firman hari ini. Yang pertama, kesetiaan Tuhan kepada perjanjiannya membuat kita yang beriman kepada Kristus berada dalam posisi yang aman. Tuhan tidak akan melupakan janjinya, dan kita tidak akan mungkin gagal dipelihara oleh Tuhan. Tuhanlah juru selamat dan penolong kita berdasarkan janjinya kepada kita. Karena Tuhan Allah adalah Allah yang berkuasa, setia, dan berjanji, maka kita peroleh pengharapan yang kuat bahwa dia akan terus menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Ini menyatakan nubuatan yang pertama. Seperti kepada Hizkia, ia memberikan 15 tahun hidup tambahan. Bahkan menyertai janjinya itu diberi tanda supranatural, yaitu bagaimana bayang-bayang matahari mundur 10 tapak. Itu artinya Tuhan memundurkan waktu untuk memberi tanda kepada Hizkia. Dan kita tahu di akhir hidupnya Hizkia pakai kesempatan 15 tahun itu untuk menghasilkan keturunan, menggantikan dia sebagai raja. Yang kedua, dia membangun kota Yerusalem, khususnya perairan irigasi, mempercantik dan mengokohkan
kota Yerusalem. Ini mengajar kepada setiap kita. Bila kita diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, mari pergunakan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi generasi kita, juga bagi keadaan di sekitar kita. Mesti menjadi lebih baik karena kehadiran kita. Dan pesan firman yang kedua, melalui nubuat, di mana Tuhan berjanji akan menghukum Yehuda karena terbukti melalui dua raja Yehuda setelah Hizkia. Mereka gagal melaksanakan bagiannya dalam perjanjian mereka. Mereka gagal mengerjakan hal yang paling utama, yaitu jangan ada ilah lain di hadapan Tuhan. Tetapi mereka menyembah berhala-berhala. Penyembahan berhala-berhala itu mendatangkan murka Tuhan. Dan Tuhan menarik perlindungannya, sehingga Babel datang dan mengalahkan Yehuda nantinya. Dan membawa semua harta benda Yehuda yang dipamerkan Hizkia oleh utusan-utusan dari Babel. Yang kemudian juga tidak hanya hartanya dijarah, orang-orangnya rakyat Yehuda pun dibawa ke pembuangan di Babel sebagai budak rodi. Peringatan bagi kita seharusnya mendengar nubuatan yang kedua, Hizkia, sama halnya nubuatan yang pertama tentang kematiannya, meratap, menangis, meminta pengampunan kepada Tuhan dan membawa pertobatan bagi umatnya. Tetapi jawaban Hizkia, jawaban yang egois. Dia berkata, sungguh baik firman Tuhan yang mengucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Ini jawaban yang egois. Hizkia tidak memikirkan Yehuda di kelak kemudian hari. Mari jangan kita seperti Hizkia di akhir hidupnya yang hanya mementingkan diri sendiri. Mari kita berdoa bagi bangsa kita, gereja kita, agar melaksanakan apa yang seharusnya dijalankan. Kita mendoakan supaya Tuhan tidak membuang bangsa dan gereja kita. Sebab jika Tuhan membuang, maka kita akan mengalami penderitaan seperti orang-orang benar di Yehuda yang turut mengalami penderitaan di pembuangan di Babel. Kita tidak boleh berkata seperti Hizkia, yang penting ada damai di hidupku. Kita mesti berdoa bagi bangsa ini. Hari-hari ini digalakkan doa nasional. Mari ambil bagian, karena nasib bangsa ini juga adalah nasib kita. Kita berdoa untuk tahun-tahun pemilu tahun depan, pergantian pemimpin, diberi kelancaran, keamanan, ketentraman, dan hadirat Tuhan tetap ada melalui gereja-gerejanya yang bersatu. Ini berita firman hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Demikian pagi hari ini, firman-Mu menegur, mengingatkan kepada kami untuk kami bersyukur atas kesempatan hidup yang Tuhan masih beri. Kalau kami masih bernafas, artinya diberi kesempatan untuk berkarya. Hizkia menggunakan waktunya dengan baik, dengan menghasilkan keturunan dan juga membangun kotanya sebaik-baiknya sebagai pemimpin. Tetapi kami juga diingatkan akan kegagalan Hizkia dalam keegoisannya, yang membiarkan nubuatan tentang kerajaan Babel yang akan datang dan menghancurkan Yehuda. Seharusnya nubuatan itu masih bisa digagalkan dengan doa, permohonan, dan pertobatan nasional. Kami mau belajar dari kisah ini dengan kami berdoa selalu bagi bangsa negara kami dan bagi gereja kami, supaya yang baik terjadi. Ampunilah bangsa kami bila ada dosa kesalahan, dan biarlah gereja-gereja terus menjadi mercusuar-Mu Tuhan, yang menyinari, menyampaikan sinar-Mu bagi Indonesia ini Tuhan, sehingga ada pertobatan-pertobatan setiap hari, dan nama Tuhan dimuliakan melalui kesaksian dari gereja-Mu, sehingga bangsa negara kami boleh diselamatkan, dijauhkan dari keterpurukan, dijauhkan dari kelaparan, dijauhkan dari chaos, dijauhkan dari kekacauan. Secara khusus berdoa untuk tahun pemilu tahun depan, biar rahmat Tuhan dinyatakan,
pemilu berjalan dengan lancar, terpilih pemimpin yang baru, dalam campur tangan Tuhan, mengizinkan gerejamu beribadah, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, dan Indonesia menjadi lebih baik. Kami mengawalnya dengan doa-doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa bagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.